Assalamualaikum, semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia ya. Kali ini aku mau membahas investasi selama masa pandemi di awal tahun 2021 ini. Awal tahun ini penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Kondisi ekonomi juga belum pulih, namun dengan adanya vaksin diharapkan tahun ini perekonomian mulai bangkit. Nah, kita boleh nggak sih investasi pas lagi pandemi gini? Boleh aja, tapi pertama kita harus cek kondisi keuangan kita dulu. Apakah sehat? Kemudian tentukan tujuan keuangan, siapkan budget untuk pos penting, dan yang terakhir harus rajin riset investasi yang sesuai untuk kita. Yang pertama, kita harus cek kondisi keuangan. Apakah keuangan kita sehat? Keuangan yang sehat didukung oleh cash flow yang baik. Apakah pendapatan lebih besar dari pengeluaran? Apakah ada surplus? Apakah kita sudah membuat anggaran dan apakah itu dilaksanakan? Kemudian apakah besaran pos pengeluaran sudah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Tips untuk mengatur keuangan selama masa pandemi sudah ada videonya ya. Kamu bisa klik link di deskripsi. Sedangkan tips untuk menyusun anggaran dan mencatat pengeluaran sudah pernah juga aku bahas di video-video sebelumnya ya. Bisa langsung klik link pada deskripsi. Setelah kita cek kondisi keuangan kita, lalu tentukan tujuan keuangannya. Tujuan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria SMART. Apa sih kriteria SMART itu? Yang pertama adalah spesifik. Spesifik maksudnya adalah tujuan keuangan kita harus sedetail mungkin. Misalnya kita ingin membeli rumah. Rumahnya seperti apa, luasnya berapa, lokasi di mana, developernya apa. Seperti di sini contohnya ya. Tujuan spesifik adalah beli rumah 2 lantai, luas bangunan 45 meter persegi, luas tanah 100, lokasi di Depok, dekat sekolah dan stasiun kereta, dan developer bonafit. Selanjutnya, measurable atau dapat diukur. Jadi, tujuan kita itu harus dapat kita tentukan ukurannya, berapa banyak yang kita butuhkan untuk memperoleh tujuan tersebut. Contohnya ya, untuk kasus rumah tadi. Misalnya, kita ingin punya rumah 5 tahun lagi dengan harga sekarang 500 juta. Kita bisa hitung harga rumah itu 5 tahun ke depan dan bisa dihitung berapa yang harus ditabung untuk DP-nya. Berikutnya, kriteria achievable atau dapat diraih. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan, apakah kita punya kemampuan untuk meraih tujuan tersebut? Apakah kemampuan kita cukup untuk meraih tujuan tersebut? Misalnya nih, apa kita bisa menyisihkan dari pendapatan untuk tabungan DP 5 tahun lagi? Apakah kita bisa sisihkan untuk cicilan utang KPR sesuai tenor yang kita ambil untuk KPR tersebut? Selanjutnya, relevan atau terkait. Nah, kita juga harus memastikan tujuan kita itu relevan dengan tujuan hidup secara keseluruhan. Misalnya nih, tujuan hidup kamu adalah membangun sebuah keluarga, punya anak, dan hidup bahagia, tentunya membutuhkan rumah. Kriteria selanjutnya adalah time bound atau batas waktu. Tujuan keuangan yang kita tentukan harus memiliki batas waktu kapan kita akan mencapai tujuan tersebut. Jadi kita mentargetkan waktu-waktu untuk mencapainya. Semuanya harus jelas sesuai dengan step-step menuju tujuan tersebut. Nah, apabila kita sudah menentukan tujuan, selanjutnya kita siapkan budget untuk pos penting dahulu sebelum kita menyiapkan budget investasi. Ini adalah budget yang esensial yang harus kita miliki sebelum kita berinvestasi. Pertama, cicilan hutang. Sebelum kita melakukan investasi, yakinkan bahwa kita punya anggaran yang cukup untuk membayar cicilan hutang setiap bulannya. Pos berikutnya adalah dana darurat. Nggak pernah bosen ya aku bahas dana darurat ini. Ibarat kita naik kapal pesiar, perahu keselamatan atau safety boat harus selalu tersedia dan dilarang digunakan kalau tidak ada kondisi emergensi. Pos penting berikutnya adalah asuransi.
Asuransi ini ibarat payung di saat hujan. Kita tahu akan datang hujan, tapi nggak tahu pasti kapan. Dan kita akan lebih tenang kalau kita membawa payung. Sama ya fungsinya dengan asuransi. Bila semua pos tadi sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa riset investasi apa yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko kita. Sangat penting ya untuk melakukan research atas investasi yang ingin kita miliki. Jangan malas untuk belajar dan memahami profil risiko kita. Belajar tentang investasi bisa kita dapat dari mana aja. Tidak harus dari bangku kuliah. Kita bisa belajar dari buku, koran, majalah, media online, dan diskusi dengan teman. Bahkan dari media sosial. Contohnya nih ya, di video-videoku yang lain ada banyak tips keuangan dan pembahasan tentang investasi juga ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video-video aku. Semoga semuanya bermanfaat. Kita juga harus memahami profil risiko kita. Setiap orang itu berbeda-beda profil risikonya. Ada yang takut-takut, cepat panik. Nah, ini tergolong profil risiko rendah. Ada juga yang santai aja biarpun nilai investasinya turun jeblok. Nah, kalau yang ini masuk ke golongan profil risiko tinggi. Untuk video mengenai investasi di masa pandemi sudah ada ya, linknya aku tulis di deskripsi. Bila sudah paham, tinggal eksekusi investasi dan dipantau. Investasi yang kita lakukan harus dipantau secara periodik, biasanya setiap 6 bulan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, bisa diserahkan ke financial planner kita atau bisa juga melalui manajer investasi. Sampailah kita pada pertanyaan yang penting, investasi apa yang cocok untuk tahun ini? Investasi yang cocok buatku belum tentu cocok buat teman-teman. Tergantung pada profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Di sini aku jelaskan secara umum aja ya. Kalau berdasarkan jangka waktu, misalnya kita mau investasi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, sebaiknya invest di tabungan atau deposito atau reksadana pasar uang. Investasi jangka pendek ini untuk tujuan yang kurang dari 1 tahun dan risikonya relatif rendah. Selanjutnya, untuk yang ingin investasi jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun, sebaiknya investasi di emas, reksadana pendapatan tetap, P2P lending, dan equity crowdfunding. Di tahun 2021 ini diharapkan ekonomi sudah mulai pulih sehingga prospek investasi pada P2P lending dan equity crowdfunding mulai menarik nih. Tapi ingat, harus dipelajari dulu ya. Untuk teman-teman yang tertarik investasi dalam bentuk emas, bisa nonton di videoku yang ini, linknya ada di deskripsi. Berikutnya, untuk yang ingin investasi jangka panjang lebih dari 3 tahun, bisa invest di emas, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana indeks, P2P lending, dan equity crowdfunding. Perlu diingat ya, bahwa untuk investasi saham, reksadana saham, P2P lending, dan equity crowdfunding adalah investasi yang risikonya tinggi. Jadi kita harus siap dan paham ya atas resikonya. Risiko kehilangan investasi akan selalu ada. Untuk teman-teman yang ingin belajar investasi reksadana, bisa nonton dulu videoku yang ini ya. Linknya aku taruh di deskripsi. Sedangkan buat yang ingin minta bantuan financial planner seperti aku, bisa nonton dulu video berikut. Link ada juga di deskripsi ya. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Investasi tidak hanya dalam bentuk materi atau kebendaan. Investasi terbaik adalah berupa ilmu atau biasa disebut investasi leher ke atas. Dengan kita banyak belajar hal baru dan menambah wawasan, maka suatu saat akan bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Please like dan tulis pengalamanmu di komentar ya, serta share juga video ini sebanyak-banyaknya. Dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.